kalau kalian gengsi untuk menikmati hidup tuh susah. Gini ya teman-teman ya, mungkin kalian melihat aku itu sebagai petani, tetapi selain menjadi petani kalian nggak tahu apa saja yang aku nikmati dari hasil pertanian tersebut. Pertanyaan saya, ada nggak rekan-rekan Dek di kampus itu yang kesini terus, wah aku ingin jadi petani gitu? Kalau dari kata-katanya banyak yang pengen. Dek kan ngambil fakultas hukum nih, fakultas hukum dan ilmu sosial ya. Ya fakultasnya itu fakultas hukum dan ilmu sosial. Kenapa nggak fakultas pertanian? Ini saya dari tadi ingin nanya ini. Nah ini udah. Itu saya nanya sebenarnya ambil senyum-senyum. Om Swastiastu, Semeton Wayan Setiawan Channel 57 dimanapun berada. Siang ini Tiang lagi berada di Kintamani, tepatnya di Songan. Songan. Di Songan, di siang yang cerah ini, Sangat cerah sekali. Tiang mendapat narasumber yang istimewa. Tiang perkenalkan, adik ini bernama Niwayan Restiti. Dia mahasiswa Fakultas Hukum Undiksa semester 7 Semeton. Nah, untuk mempersingkat waktu, Tiang persilahkan Dek Restiti untuk menyapa Semeton dimanapun Semeton berada. Terus Dek Restiti. Om Swastiastu, Semeton Om Bali, Swastiastu. Sareng Sami, Swastiastu Bapak. Swastiastu. Terima kasih udah mampir ke Kintamani Songan khususnya ke tempat saya. Jadi di sini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa yaitu Bapak Setiawan. Gimana nih kabarnya? Baik, kabarnya baik sekali. Syukur. Jadi saya kesini itu karena ini langsung saja nge. Boleh bahasa gado-gado, bahasa Songan. Nado, bawang ada sinado. Bawang ada sunada. Yang terinspirasi dari konten-konten yang Dek Restiti buat Di TikTok? di TikTok ya. Karena Tiang juga termasuk followernya Dek Restiti. Nah, saya followernya Dek Restiti. Seorang YouTuber. Lebih banyak dia ya, buat anunya followernya. Nanti pasti bertambah. Dek, begini Dek, langsung saja Dek. Dek Restiti ini kan anak muda, well educated, Dek, kuliah di hukum semester 7, sebentar lagi sudah sarjana hukum. Tapi dari konten-konten yang Dek buat, kebanyakan berkisar tentang pertanian, khususnya bawang, Dek. Nah, bisa cerita dikit Dek pada penonton, biar mungkin nanti penonton termotivasi, utamanya generasi-generasi yang sudah mulai acuh tak acuh terhadap pertanian. Silahkan sesuka hati. Awe ya. Jadi halo teman-teman semuanya, para anak muda di sini saya diminta untuk menyampaikan apa nih? Inspirasi. Jadi saya sebagai anak muda, seorang mahasiswa, ya tentu berharap pada teman-teman semua nanti jangan sampai melupakan pertanian, karena sekarang di Bali apalagi ya Pak ya udah kebanyakan wisatawan yang masuk menguasai Bali ya, seperti itu ya. Iya. Makanya kenapa saya di sini masih bergelut di bidang pertanian. Saya nggak mau melupakan pertanian karena yang saya lihat sekarang udah dominan lebih ke pariwisata. Jadi saya harus mempertahankan pertanian yang ada di Bali, khususnya di tempat saya di sini. Karena memang dari dulu juga emang basic orang tua juga sebagai petani kan memang harus melanjutkan itu juga. Meskipun nanti Astunggara saya sebagai sarjana hukum tidak akan lepas dari pertanian. Kalau bisa dua-duanya kenapa harus satu? Gitu. Itu. Dan ingat jangan pernah gengsi, meskipun jadi petani itu setiap pekerjaan pasti ada minus plusnya. Jadi saya jadi petani ada minusnya, tapi plusnya pasti ada juga gitu Pak. Saya pikir yang Dek lakukan itu cuma, mohon maaf Dek ya, pencitraan gitu loh. Konten-konten ini gak mungkin nih, cewek cantik nih petani gitu loh. Nih mohon maaf nih ya. Berarti saya cantik dong. Jelas lah, cewek kan cantik ya tahu. Jadi makanya saya ingin tahu nih, ini beneran petani apa petani hanya di kamera, hanya di TikTok gitu saya. Tadi pagi Bapak kesini lihat saya seperti apa? Seperti petani, memang petani. Memang petani kan? Memang petani. Jadi
memang orang-orang yang melihat itu mungkin karena dia tidak pernah datang, tidak pernah hadir, tidak tahu yang sebenarnya itu mungkin beberapa sudut pandang yang mungkin negatif atau dibilang iri lah. Pasti dibilangin sebuah pencitraan. Tapi saya yakin kepada diri saya sendiri, apa yang saya jalanin, mau orang percaya atau tidak itu ya terserah. Tapi balik lagi ke manfaat saya sendiri. Jadi di sini kan meskipun saya pencitraan, kalau nggak ada manfaatnya ngapain? Jadi ya pekerjaan saya yang tahu. Masalah di konten mau dipercaya atau enggak ya terserah. Yang penting hasilnya. Kalau dengan pencitraan nggak ada hasil, ngapain pencitraan? Kan dengan jual bawang lebih ada hasilnya. Daripada betul. Dek, ini sekarang kan sudah zaman emansipasi. Ya. Ya. Udah waktunya zaman. Iya, tapi sebagai seorang cewek yang notabene itu cewek itu kan Lebih ke feminim, lebih passion. Tapi adik bisa kayak maskulin gitu, jadi ngurus bawang. Saya lihat panen bawang itu bisa diceritakan nggak? Artinya memang didikan orang tua dari kecil atau memang naturally you love this job gitu? Dua-duanya, didikan orang tua, emang itu adalah kesukaan saya. Di sini saya menjalankan sesuatu itu dengan hati nurani. Apa yang saya suka itu yang saya jalankan. Jujur adik saya berbeda sama saya. Dia itu lebih gimana ya? Dia itu kalau dibilang gengsian gak gengsi, tapi lebih ke malu-malu gitu loh. Kalau saya menjadi diri saya sendiri nih seneng karena memang bikin konten seneng, berbaur dengan orang seneng. Justru saya kalau dilarang jadi petani saya sedih. Dilarang bikin konten saya sedih. Jadi karena itu dunia saya nggak pernah malu. Kalau saya malu ngapain saya memperlihatkan diri seperti itu? Karena itu memang kesukaan saya. Kalau untuk petani memang sih dari kecil itu orang tua udah basicnya petani ya, udah keturunan lah petani. Justru saya yang sekarang anak pertama satu-satunya yang udah sampai di jenjang perguruan tinggi. Sisanya itu orang tua saya aja nggak SD. Jadi emang udah didikan orang tua itu bener-bener luar biasa sih. Tuh, dengar tuh penonton. Jangan gengsi. Gengsi Nanti nggak makan. Nah. Itu bukan sebuah kata-kata mutiara saja, tapi memang benar. Kalau kalian gengsi, untuk menikmati hidup tuh susah. Gini ya teman-teman ya. Mungkin kalian melihat aku itu sebagai petani, tetapi selain menjadi petani, kalian nggak tahu apa saja yang aku nikmati dari hasil pertanian tersebut. Aku bisa kok, bisa shopping dari hasil pertanian. Bisa menikmati hidup liburan kemana-mana. Cuman gak aku perlihatkan ke kalian karena memang bukan itu tujuan hidup aku. Jadi aku pengen menginspirasi teman-teman semuanya. Jangan pernah malu, karena dari malu itu kita gak bakal menghasilkan apa-apa. Untuk apa? Kalau saya malu, saya gak kerja, gengsi, gak ada hasil, gak bisa liburan, gak bisa menikmati hidup. Tuh. Logikanya gitu. Tuh, dengerin tuh. Menonton tuh, terutama yang generasi generasi Z. Jangan sampai generasi Z tuh dianekdotkan jadi generasi song. Ya kan? Jadi ini cerita sedikit. Kan pernah nggak Dek dengar nggak ada bahkan seorang petani pun nggak pengen anak-anaknya cita-citanya jadi petani. Pernah nggak Dek dengar seperti itu? Pernah. Sering sih. Sering kan? Banget. Tapi ini satu hal yang berbeda loh. Ini gimana nih? Dari yang berbeda ini saya bangga. Jadi punya kekhususan dari diri saya sendiri. Saya punya keistimewaan tersendiri. Jadi di kalangan yang sekarang orang-orang pada hedon, pada menikmati hidup yang berpoya-poya, justru saya harus menjadi yang berbeda. Karena dari kecil tuh emang tampil beda, Pak. Jadi pernah saya bercita-cita pengen jadi YouTuber, pengen jadi penyanyi. Tapi kembali lagi, apa sih passionmu? Apa sih yang menjadi skill diri kamu sendiri? Nah, ternyata di pertanian dan ya mungkin bilanglah kreator sedikit meskipun followersnya belum banyak. Banyak followermu nih aja ini. Jadi teman-teman semuanya mohon dibantu di follow ya biar lebih banyak. Nanti follower yang lain-lain follow nih akunnya Restiti PMK. Ya betul, di TikTok Restiti PMK ya. Ya. Terus cerita lagi Dek. Apalagi terserah dirimu lah. Saya lihat nih banyak ayam, ada bawang, ada apa, terutama bawang Dek. Karena bawang itu kan komoditas kebutuhan pokok ya.
Bisa cerita dikit biar orang-orang tahu nih modalnya mungkin apa gitu, suka dukanya, keluh kesahnya, gembiranya di mana, sedihnya di mana gitu. Dari duka apa dari senangnya dulu nih? Ya terserah. Dari sedihnya dulu ya biar nanti ada bahagia. Oh, iya. Bahagia. Endingnya happy ending gitu. Aduh, kalau kayak sekarang mungkin wajar sih anak muda nggak mau bertani. Saya aja down nih, tapi nggak boleh menyerah. Harga bawang keluar murah. Murah berapa deh? Ya murahnya murah, tapi di pasar ternyata tinggi. Gimana nih? Kasian nih konsumennya. Gimana tuh Pak? Bapak? Kalau dari sudut pandang petani deh, ya buka-buka lah dikit biar didengar juga yang pantas mendengar kan, ada pihak-pihak yang pantas mendengar kan. Mungkin di sini saya bisa menitipkan harapan dari audiens yang menonton di sini. Siapa tahu nanti ada orang-orang besar yang melihat video ini. Jadi harapan saya di sini, bisa nggak teman-teman yang punya hak, punya kapasitas untuk itu, bisa nggak dibantu supaya standar Pak, nggak usah mahal-mahal. Saya juga kasihan, saya punya hati, kasihan sama masyarakat juga kalau belinya mahal-mahal. Saya cuma berharap standarnya aja. Ya memang sih kalau tinggi harganya bagus, saya bisa kaya raya, tapi bukan itu yang saya harapkan. Harga standar. Karena dengan harga yang sekarang ini, kasihan banget para petani Pak. Kerjanya panas-panasan. Ini jam 12 siang yang harusnya bisa tidur, bisa istirahat, tapi harus tetap kerja. Nyiram ya? Nyiram, nyemprot, ngurusin kayak nyabut rumput liar, apalah pemeliharaannya itu harus intensif lah. Karena kalau misalkan itu nggak dipelihara, hasilnya nggak bagus, udah murah, hasil nggak bagus kan tambah hancur. Makanya harus tetap ya dipelihara gitu. Kalau dalam 1 hektar deh, berapa butuh bibit? 1 hektar, tapi masalahnya lahan saya nggak nyampe. Ya janganlah, kalau 1 aro gitu. Iya segini ya. Kalau segini tuh butuh bibit sekitar. Jadi itu dukanya di sana ya. Jadi kalau pas harga jeblok itu, saya lihat banyak. Ini mohon maaf, saya lihat dalam perjalanan tadi banyak jeruk yang kuning-kuning nggak dipanen. Tomat juga nggak sekarang panen. Murah. Hasil pertanian rata-rata sekarang murah, nggak ada yang mahal. Di bawang ini udah sekitar dari berapa nih, 2-3 minggu yang lalu udah murah. Jadi kira-kira kalau seperti itu ada nggak sih Pak solusi? Nah, jadi saya jadi narasumber sekarang ya. Ya, kebalikan sekarang. Ya. Kan di sini kita sharing, saling berbagi. Sebenarnya ada. Kalau saya dengar, saya belum pernah ke luar negeri ya. Saya sudah punya paspor tapi belum pernah keluar. Tapi kan saya suka baca. Seperti ya, anggaplah contoh negara Vietnam, anggaplah contoh negara Thailand. Hasil dari pertanian itu dibeli pemerintahnya. Dibeli pemerintahnya? Ya, kayak Dek tanam bawang. Dek itu, bawang itu pemerintah yang beli dengan harga yang sudah diperhitungkan oleh pemerintah. Jadi tidak akan ada harga naik, juga tidak akan ada turun. Semuanya sudah standar. Jadi berapa persen keuntungannya, umpamanya 20% untuk petani, sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, negara kita ada yang namanya Bulog. Tapi nggak mengambil peran itu. Kita lebih suka impor ya. Kenapa salah satu bawang harga komoditi yang seharusnya bisa meningkatkan derajat kesejahteraan petani, justru harganya turun? Itu kan salah satu patut diduga ada. Ya, seperti itulah. Ya, iya kan? Contoh nih, beras. Siapa yang nggak makan nasi di Indonesia? Tapi setiap panen petani nangis. Saya meskipun petani bawang di sini di Kintamani, saya kan tinggalnya di Singaraja. Di Singaraja kan komunitas padi, komunitinya di sana padi. Iya, banyak yang mengeluh. Banyak banget yang mengeluh. Itu loh, padahal beras tetap harganya segitu. Jadi di sini saya memohon, sangat memohon, tolong sekali yang punya kewenangan lah khususnya. Siapapun itu ya. Siapapun itu. Yang punya kewenangan. Saya nggak mau nunjuk siapa-siapa. Siapapun yang melihat yang punya kewenangan, tolong bantu kami para petani yang ada di sini sekarang. Ya kalau punya kewenangan, kalau ini yang bicara rakyat ya tentunya wakil rakyat. Wakil rakyat berarti. Kalau kita lebih lagi sebagai rakyat, ya tentunya pemerintah kan. Nah, karena kan
itu kewajiban mereka, tugas mereka untuk memperhatikan hal-hal seperti ini. Tapi saya tidak berfokus kepada pemerintahnya, Dek. Saya tetap berfokus seperti yang saya bilang tadi. Saya ingin audien ini, penonton ini, terutama dari generasinya Dek ke bawah, mencintai pertanian. Karena petani itu, katanya petani itu penyangga tatanan negara Indonesia gitu. Jadi kalau nggak ada petani, ya bubar negaranya, kan begitu. Jadi lebih pada itulah. Itu baru cerita sedihnya tadi. Ya, Sekarang cerita senangnya. jangan senangnya Oh ya, dulu. senangnya dulu. Tetap mengalir. Ngalir. Bagaimana adik bisa memotivasi dengan lebih bersemangat lagi gitu loh. Semangat. Boleh semangat lagi. Belum Kan lagi. itu, Siapa tahu who say what itu loh. Kalau saya nih tampang saya gini ngomong nggak didengar mungkin. Tapi kalau Restiti mungkin lebih didengar karena pelaku ya, kan. sama aja. Ya, Ya, silakan. saya sebagai pelaku harus tetap semangat. Saya yakin dari sedih itu harus ada kebahagiaan. Nanti pasti ada hasil yang lebih lagi. Jadi harapan saya untuk kedepannya berubahlah ke lebih baik gitu. Ya harus tetap dijalanin. Kalau nggak dijalanin, kan siapa tahu nanti naik lagi harganya. Kalau misalkan nih contoh, sekarang aku pasrah berhenti jadi petani karena harga murah. Siapa tahu bulan depan udah naik lagi, terus saya nggak nanam, zong dong, nggak ada hasil dong. Nah, harus tetap dijalanin, semangat. Ini meskipun sebagai mahasiswa, tapi saya masih tetap punya semangat untuk bertani. Saya capek Pak, bolak-balik Singaraja, Kintamani gitu. Tapi tetap saya jalanin, karena saya yakin kalau nggak dari sana, di mana lagi? Pertanyaan saya, ada nggak rekan-rekan Dek di kampus itu yang kesini terus, wah aku ingin jadi petani gitu. Kalau dari kata-katanya banyak yang pengen, oh ternyata keren juga ya seperti itu. Bagus kok jadi petani. Soalnya Restiti itu ada PMK-nya di belakangnya. Petani muda keren itu julukan dari teman-teman TikTok. Iya. Jadi jangan bilang ini plagiat dari Nggak kan ada komunitas kan. Ya, Itu pure dari teman-teman TikTok yang menyebut seperti itu ya. tapi emang keren. Harus tetap keren. Nah, di sini ada kuncinya. Apapun pekerjaannya, apapun passionnya, harus tetap dijalanin dengan gaya kita sendiri, dengan versi terbaik kita sendiri. Itu yang membuat saya tetap termotivasi untuk menjalankan semuanya. Kalau kita menjalankan sesuatu dengan keluhan itu nggak bisa. Jadi harus tetap ya bangga lah dengan diri. Nggak boleh mengeluh ya. Nggak boleh mengeluh. Anak muda jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Tadi sedihnya, Jangan ya Dek ya. sekarang bahagianya. Bahagianya, aduh. Bahagianya ya hasil sih. Gini, sebenarnya itu udah menjadi siklus ya, bukan ya? Udah menjadi rantai satu kesatuan loh. Jadi saya sebagai petani, content creator, udah ngalir semuanya. Jadi kemanfaatannya itu ada. Dari TikTok saya punya teman. Dari teman membeli hasil pertanian. Ya jaringan saya pernah nonton itu. Iya. Ya. Itu. Jadi dari TikTok kita mencari masa, mencari teman. Itu fungsinya TikTok. Itu kemanfaatan TikTok. Punya teman, punya relasi, punya kenalan. Saya punya produk. Produknya bawang merah. Terus saya jual ke teman-teman dan memberikan informasi. Sekaligus memberikan informasi. Itu jadi. Dan bahkan ya. Bukan saya meninggikan diri saya sendiri. Dengan adanya TikTok ini, saya dapat memberikan kemudahan kepada teman-teman yang biasanya dikasih harga mahal di pasar. Semenjak saya jual bawang melalui media sosial, orang-orang mendapatkan harga yang standar dan dengan kualitas yang terbaik. Gitu. Karena dipetik dari kebun langsung. Ya, Segar lah. disortir langsung dari saya sendiri gitu. Jadi itu kemanfaatannya. Bahagianya gini. Kalau dari kepuasan sendiri di kebun itu senengnya ketika kita menikmati gimana sih proses kerja di sana, bagaimana sih berbaur dengan para tenaga kerja yang lain. Karena apalagi dengan harga yang oke, kita makin semangat, kita senang gitu. Jadi dapat menciptakan peluang pekerjaan untuk yang lain. Dari yang diucapkan tadi bahwa dengan berTikTok Dek bisa membantu teman-teman lah. Pengikut Dek lah untuk mendapatkan harga yang standar. Jadi saya berpikir rantai
distribusinya sebenarnya yang harus dipersingkat, Dipersingkat seperti apa nih, Mas? dipotong. Nah, sementara contoh kayak tadi kan kita sempat ngomong, oh harga di sini murah tapi harga di pasar tetap mahal. Contoh seperti harga daging babi. Daging babi di tempat peternak murah tapi sudah jadi daging mahal tetap. Gitu. Ya itu. Sama aja dong. Sama aja dong. Nah, makanya kan intinya poinnya kan harus ada terobosan untuk memangkas itu agar terjadi kestabilan harga kan. Ya benar-benar. Ya kan? Termasuk dek jual kan enggak mungkin dek jual rugi toh. Iya. Pasti ambil selisih untung kan. Ya untung, tapi kan nggak sampai yang benar-benar tinggi banget ya, kasihan juga. Nah, seperti itu. Jadi masih ada nalurinya lah. Ya, hati nuraninya lah untuk membantu masyarakat kan. Ya seperti konten yang Bapak lihat kan, lihat sendirilah aktivitas saya juga sebagai petani, pelajar itu bergerak di bidang sosial juga. Tapi itu nggak ada kaitannya dengan komunitas dari manapun di yayasan, itu nggak. Tapi dari pribadi sendiri. Karena memang pernah, gimana ya, orang yang pernah mengalami mungkin tahu, pasti pernah merasakan. Saya bergerak di bidang sosial membantu orang-orang yang kesusahan juga, Pak. Bisa dijelaskan biar mereka tahu. Nggak apa-apa, jelaskan. Bapak belum pernah lihat kontennya itu? Belum. Jadi ini teman-teman, selain aku jadi petani, mahasiswa, konten kreator, aku juga bergerak di bidang sosial. Jadi kadang-kadang kalau aku punya waktu, punya hari libur itu aku berkunjung ke rumah orang-orang yang membutuhkan lah. Dia bilang, dapat kayak kemarin dapat informasi ada seorang anak sakit. Dia itu masih dari Kintamani juga, dari Purajati. Dia pembuluh darahnya katanya pecah. Nah, aku berkunjung ke sana. Ternyata kondisinya benar-benar menyedihkan sekali. Bilanglah menyedihkan karena kenapa? Pertama, dia nggak punya rumah, nggak punya lahan. Sampai-sampai dia tinggal di lahan pemerintah, lahan hutan gitu, milik pemerintah. Itu kan nggak bisa diakui. Terus dia bikin rumah kecil di sana dan kondisinya itu udah terbaring di kamar terus semenjak sebulan yang lalu karena dia nggak bisa bangun, nggak bisa makan. Dan suaminya juga pekerjaan sehari-harinya itu sebagai buruh harian. Tapi karena sekarang istrinya sakit, jadi harus ngurus istrinya. Dan gue ngurus dua anaknya. Anaknya yang pertama itu kelas 5, anak yang kedua umur 3 tahun. Nah, kemarin saya ke sana itu observasi sekaligus ya membawakanlah sedikit untuk beliau. Dan kabar yang paling menyedihkan itu sekarang ibunya tuh udah meninggal. Jadi kemarin, makanya hari ini bisa kesini tuh untuk berkunjung ke sana juga. Nanti bakalan berkunjung ke sana. Ini di Bali loh. Ini di Bali dan terjadi di banyak tempat. Bali yang dapat predikat Pulau Sorga masih ada seperti ini. Tapi ini saya tidak menyalahkan pemerintah ya, karena saya belum tahu maksudnya apakah dia pernah diberikan sumbangan atau apa, itu belum saya tanyakan. Tetapi dari kondisi yang saya lihat kemarin sepertinya belum sih. Maksudnya belum dalam artian harusnya kan seperti di sini tuh udah merata sih. Kalau di sini di tempat saya sendiri merata, orang yang nggak punya rumah udah dapat beda rumah. Dulu apa namanya yang bantuan BLT. BLT itu udah dapat semuanya. Kalau di sana belum sempat saya tanyakan. Nanti sekitar jam 4 baru saya kesana lagi untuk bertanya. Intinya begini dek, Restiti. Bali itu kan dapat predikat Pulau Sorga, ya kan? Saya oke, kita nggak nyalahin siapapun. Enggak menyalahkan siapa. Tapi ini sebagai masukan juga, ya kan? Ini masukan juga bahwa di Bali yang katanya Pulau Sorga ini Masih banyak. Hal-hal seperti itu banyak. Banyak Pak. Mungkin karena aku baru di bidang ini, belum lama, baru dari beberapa bulan yang lalu. Karena memang dari kecil cita-citanya pengen bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Tapi baru terrealisasi tahun ini lah bilang. Tahun ini karena itu pun karena kebetulan ada waktu. Tapi nggak tahu nanti ada waktu lagi atau enggak. Tapi ya setengah ke depannya masih bisa. Banyak Pak. Bahkan sangat mungkin Bapak nanti scroll dari TikTok saya. Itu ada beberapa orang yang benar-benar tinggal di gubuk Pak. Di gubuk yang saya nggak bisa membayangkan lagi dinginnya gimana. Di Bali emangnya di Kintamani ini emangnya nggak ada rumah sakit? Ada di rumah sakit. Oh, di Kintamaninya Iya. sakit nggak ada puskesmas. Terus sempat sih sebenarnya dia itu diajak ke rumah sakit umum. Iya. Dan dia udah sempat koma selama 22 hari katanya. Intinya secara umum di wilayah Kecamatan Kintamani ini belum ada rumah sakit. Belum. Setahu saya belum.
Kalau puskesmas ada. Kalau rumah sakit tetap ke Bangli. Jauh kan? Jauh. 1,5 jam. Jadi sempat katanya kemarin dirawat inap sekitar 22 hari, itu komanya aja. Terus dia dipulangkan karena dengan alasan yang saya dengar nih ya Pak ya, biar saya nggak salah nanti. Katanya karena memang udah lama, biar nggak nanti penyakit lain menular ke ibunya, mending dirawat di rumah gitu katanya. Selain itu juga karena biaya sih, kan nggak ada apa-apa bener-bener. Makanya kemarin saya open donasi. Dan sekarang udah terkumpul donasinya sekitar berapa tuh nanti saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang mungkin di sini ada penonton yang sudah ikut berdonasi. Ternyata di samping seorang pekerja ulet, Dek Restiti ini punya jiwa kemanusiaan yang tinggi loh. Ini kalau boleh tahu nih, ini semua kegiatan yang Dek lakukan nih mendapat dukungan dari siapa saja selain netizen. Mungkin dari orang tua, mungkin dari, maaf ya, dari pacar kalau punya gitu. Gimana nih? Kalau untuk saat ini dukungannya tentu dari teman-teman ya. Kalau nggak ada teman-teman di TikTok, teman-teman yang lain ini di media sosial pasti sering down lah gitu. Tapi karena teman-teman bener-bener nggak ada yang negatif komennya, semuanya positif atau ada sampai saat ini. Terima kasih juga buat teman-teman udah positif banget menanggapi hal-hal yang aku lakukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya dari orang tua, tentu dari orang tua. Kalau nggak ada restu orang tua saya nggak bisa kemana-mana. Kalau pacar belakangan lah. Jadi belum punya pacar nih? Belum. Dari saudara juga, dari adik-adiknya itu dia sering juga bantu. Masih fokus. Fokus. Kalau dibilang fokus mengejar karir, iya juga. Kan soalnya generasi muda nih. Saya kemarin dengar dari kadek ya. Dari kadek, kebetulan anak saya camping di sini dengan orang tua, dengan keluarga pacarnya. Diizinkan pacaran, asal pacaran yang sehat. Nah, ini maaf ya, kenapa saya menyinggung Ampurong ya, kenapa perbincangannya kecak-kecok, cerita bersosongan apalah. Karena ini menyangkut anak muda, Dek. Dek tahu enggak kalau di Denpasar itu ada 15 ribuan penderita HIV AIDS? Belum pernah dengar. Sekarang saya kasih tahu, Dek, berdasarkan data ya, jadi saya nggak asal ngomong, dari Dinas Kesehatan Denpasar. Di Denpasar itu ada 15.400-an orang dengan HIV AIDS. Ya. Dan itu yang terdata. Belum Makanya kelihatan. Ya belum nggak terdata, makanya nah ini sekaligus mengedukasi kepada teman adik-adik ini kan, agar ya seperti yang disampaikan orang tua pacarnya anak saya itu loh, berpacaranlah yang sehat. Ya jadi entah maksudnya yang sehat itu apa ya sekedar ketemu kan. bareng. Oh, percaya ngecip. Gitu kan. Jadi ada motivasi karena apa ya, memaknai ya. Ini semeton. Kalau semeton masuk ke toko berjaringan itu, kondom itu dijual pas di depan kasir loh semeton. Sebegitunya. Jadi menurut saya pendidikan seks itu harus sudah diajarkan sejak dini dari TK gitulah sampai ke SMA. Menurut pandangan seorang Restiti nih yang mahasiswa hukum ini, gimana nih? Ayo sampaikan pandangannya. Aduh. Gimana ya? Pendapatnya nih Restiti, PMK tentang fenomena masyarakat fenomena generasi muda sekarang. Tetap saya kembali ke diri saya sendiri. Ya. Saya membangun kepercayaan diri saya sendiri dan saya memikirkan diri saya sendiri. Kalau sampai saya salah alur, korbannya juga saya sendiri. Jadi harus tetap ingat ke diri sendiri. Pesannya kepada teman-teman, rekan-rekan sejawatan gitu, seangkatan atau sebaya gitu. Oke. Jadi kasih lah, kan bisa, seorang influencer nih, Restiti seorang influencer. Jadi kan bisa mempengaruhi opininya dia, mempengaruhi banyak orang. Astuggare. Jadi harapan dan pesan kepada teman-teman yang mungkin seumuran sama aku, ayo kita jaga diri kita, khususnya yang perempuan lah ya. Diri kita itu mahal, jangan sampai kita bodoh terjun ke jalur yang salah. Itu sangat bodoh, bagi saya itu bodoh.
menaruh diri sendiri ke jalur yang seperti itu. Kita itu punya nilai, kita punya value. Jaga diri, jaga marwah kita sebagai wanita. Kita tuh mahal. Jangan sampai, karena pernah ada kasus, tapi saya tidak menyebut, ini cuma case saja. Yeah. Ini contoh ya, biar kalian punya gambaran. Kemarin saya dihubungin sama salah satu anak, dia itu baru umur 19 tahun. Dia cerita, "Kakak, boleh nggak saya minta tolong? Saya nggak ada uang buat berobat anak saya." Artinya kan dia udah menikah dan punya anak. Iya. Anak saya sakit, saya butuh uang, minjem di tetangga, susah sekali. Nah, karena dari hati kan kasihan lah, tetap saya bantu, karena apalagi melihat anak kecil yang sakit tuh nggak tega. Lama-kelamaan dia cerita, dia udah punya anak di umur 19 tahun, artinya kan dia menikah mungkin umur 18. Kan masih kecil tuh. Kalau dari peraturan itu belum boleh menikah seharusnya. Tapi dia terpaksa menikah karena hamil duluan. MBA, MBA. married by accident. Jadi dari sana saya berpikir, dalam hati saya pengen ngomong gini, itulah resikonya. Andai kamu nggak salah mengambil jalan, pasti nggak bakalan seperti ini. Tapi ya nggak enak juga kalau ngomong secara langsung. Semoga orangnya nggak nonton, tapi kalau ditonton juga nggak apa-apa, karena sudah saya sampaikan. Nggak apa-apa kok, nanti kamu tetap harus semangat, kamu harus memperjuangkan anak kamu harus merawat anak kamu dengan baik, seperti itu aku sampaikan. Jadi dari sana kita udah bisa berpikir, aku bersyukur banget bisa menjaga diri sampai sekarang. Sekarang udah umur 22 tahun, kalau saya juga pacaran juga nggak masalah sepertinya sekarang. Dengan hal seperti itu, perekonomian kita yang belum cukup, kita sudah punya anak, yang menjadi korban juga anak juga. Diri sendiri juga menjadi korban. Jadi harus berpikir gimana caranya mendapatkan uang, harus merawat anak, masih kecil, mental belum siap. Saya jadi senyum-senyum noleh ke kamera nih. Kenapa nih? Soalnya nih. Saya senyum-senyum noleh kamera, ini ada yang tersenyum di belakang kamera. Maaf sebelumnya, karena ini ya kalau bisa bertanggung jawab oke lah Pak. Tapi masalahnya ini sampai meminta tolong loh kepada saya. Artinya kan belum mampu. Dia belum siap secara mental, secara ekonomi, dia itu belum siap. Jadi di sini saya menekankan sekali, yang belum ya, kalau yang udah oke lah, nggak apa-apa. Semangat, tetap semangat, jangan menyerah, jangan down dengan perkataan saya ini. Tetap semangat. Nah, maka daripada itu harus berjuang gimana caranya mencari solusi biar kita bisa menghidupi anak-anak kita nanti yang udah inilah. Termasuk jangan gengsi jualan bawang. Bisa hubungi beliau. Iya. Dan sekarang memang aku belum sukses ya. Tapi kalau misalkan nih contoh sekarang aku menikah, setidaknya aku udah punya modal dengan cara saya bisa bangun usaha, bisa jualan tanpa gengsi. Itu oke, udah bisa lah, bisa berjalan. Tapi ini yang minta tolong kemarin, bahkan dia nggak punya pekerjaan. Jadi disitulah kalian bisa membayangkan bagaimana sih ketika kita salah mengambil jalan. Masih kecil udah nikah, masih kecil udah berhubungan seks. Dan kalau saya kan bukan keilmuan medis keilmuan kesehatan ya, tapi setidaknya nanti bakalan ada efek ke hormon kita sendiri nantinya. Itu sangat bahaya sekali. IPH sudah banyak. Banyak sekali, itu baru di Denpasar, belum di Bangli, belum di kabupaten lain, belum di Indonesia. Saya tidak menganggap diri saya itu lebih baik, tetapi dengan gambaran itu kalian harus bisa berpikir, bagaimana sih masa depannya nanti kalau misalkan salah mengambil jalan gitu. Bukan salah mengambil jalur ya? Ya seperti itulah. Jadi Ya, semeton khususnya para gadis-gadis, ini yang ngomong gadis. Ya, jadi yang sudah terlanjur masih ada waktu untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi yang sudah terlanjur nikah, tetap semangat, harus tetap semangat. Ya. Jangan lemah. Jangan lemah, jangan cengeng, kan begitu. Yang lain apa lagi, Dek? Ini Dek kan ngambil Fakultas Hukum nih. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial ya? Ya, fakultasnya itu Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Kenapa nggak Fakultas Pertanian? Ini saya dari tadi ingin nanya ini. Nah ini udah Itu saya nanya sebenarnya ambil senyum-senyum. udah salah jurusan ini. Hah? Udah salah jurusan.
Ada orang yang tidak punya passion pertanian, kayak kameramennya ini. Saya paksa dulu kuliah di Warma Dewa, cuma 1 semester berhenti karena nggak passionnya. Ya, Tapi ini ada passionnya petani, jadinya kuliahnya di hukum. udah salah jalur sih, tapi enggak. Ini bukan, Nah, ini harus tetap dinikmati. Ceritain nah, gini gimana ini biar artinya gimana Dek membagi waktu gitu loh. Ya gimana caranya ini tetap bisa, itu tetap bisa gitu. Kan perlu juga ada sharingnya untuk saling mensupport. Kuncinya ya ke diri sendiri lagi. Untuk menjalankan semua, gini, untuk menjalankan semua itu mampu nggak diri kita gitu. Sebenarnya kalau dibilang mampu, ya karena udah lewat mampu. Tapi sebenarnya nggak mampu banget Pak. Saya ikut organisasi, saya sebagai content creator, saya sebagai mahasiswa belajar di kampus, saya sebagai petani penjual bawang. Itu sebenarnya susah banget dijalanin, tetapi harus benar-benar memanage waktu dengan baik. Jadi seperti harus ada manajemen lah. Kayak sekarang saya janji dengan Bapak hadir ke sini, ya yang lainnya di skip dulu, ambil yang lainnya yang mungkin bisa berbarengan dengan hari ini, ya seperti bakti sosial nanti yang saya lakukan. Itu sih, di tetap jalanin aja tapi semampunya. It's so deep ya, pembicaraan ini sangat dalam. Saya pikir Anda itu melampaui usia Anda ya. Omongan Anda itu dewasa banget, padahal kalau dari umur saya pantaran anak saya gitu loh. Bahkan Jero sendiri, bapaknya sendiri lebih muda dari saya. Jadi jarang-jarang loh, jarang-jarang, bukan berarti yang lain tidak ada. Iya banyak, cuman nggak kelihatan. Jarang-jarang. Nah nanti kita lah, kalau Dek punya teman yang lain yang bisa, ayolah kita suarakan. Ayolah kita speak up. Bukan untuk Restiti sendiri, bukan untuk Ayar Setiawan sendiri, tapi untuk Bali, agar jangan sampai jargon ajak Bali itu hanya jargon. Iya betul. Tapi pada kenyataannya kita terpinggirkan. Ada warga kita, semeton kita yang masih di tanah negara, nggak mampu. Ada yang kemarin di grup itu kan, ada yang nggak mampu bayar pakaian sekolah. Masih banyak itu. Jadi mudah-mudahan ya podcast ini walaupun acak-adul ya, artinya omongannya lagi ya udah muter-muter ke sana sini, tapi Astugara mengedukasi. Ada poin-poin yang bisa mengedukasi. Dari Siti sebenarnya saya ingin bicara banyak lagu dengan dari Siti, tapi karena keterbatasan kemampuan saya agak jadi grogi jadinya. Anak semuda ini ngomongnya malah lebih bisa bicara loh, lebih bisa bicara. Mudah-mudahan saya doakan Dek Restiti bisa mencapai cita-cita. Ya, mudah-mudahan. Cita-citanya satu aja Pak. Apa itu? Bisa menolong orang yang kesusahan. Kalau Dek harus mampu. Ya. Dalam hari ini maksudnya harus mampu. Mampu dalam artian bukan dari saya sendiri. Entah bagaimana nanti caranya saya bisa menolong orang itu gitu. Saya ingat kata-kata Ahok ya semeton. Sekaya apapun kamu, kalau kamu tidak masuk ke pemerintahan, ke sistem, kamu hanya bisa membantu sedikit orang. Berarti saya harus Ya, masuk ke pemerintahan. Itu Ahok yang ngomong. Jadi saya sampaikan, cita-citamu sungguh mulia. Astunggar. Ya, tapi kamu harus masuk dalam sistem. Ya, semoga kedepannya mungkin pemilu 2029 ya. Mbak jauh sekali Pak. Tidak jauh, lagi 4 hari. Iya kan? Lagi 4 hari. Lagi 4 hari ini, lagi 5 hari. Ini 2024, ya kan? Iya. Lagi 5 hari itu tahun hitungannya nggak jauh. Jadi jangan lupa 2029 58% pemilih adalah kaum Anda. Jadi no money politik. Itu Astungkara ini harus, karena kamu cita-citamu membantu orang. Jadi tapi kan bisa Pak melalui yang udah di atas bisa disalurkan ke saya, itu emang nggak bisa ya Pak? Bisa. Bisa. Oh kan sudah itu. Aduh susah sekali. Itu limited, tetap limited. Kita Bali khususnya ya ada rintisan, khususnya kita Bali perlu SDM anak muda yang seperti Restiti dan Restiti lainnya
untuk masuk ke dalam sistem. Masuk ke dalam sistem. Karena kalau hanya Restivi aja yang masuk, Restivi bisa ketularan virus yang lain. Berarti ayo, aku bilang ayo. Ayo kita semua bergerak Iya. dari sekarang. Ayo, ayo, semua. bersama-sama. Closing statementnya nih Restivi, yang wow gitu dengan logat songan kek, dengan apa kek, biar didengar oleh penonton, terutama penontonnya Restivi dan penontonnya Wayan Setiawan Channel. Silakan. Aduh, nggak kerasa ya waktunya udah melampaui sejam ya. Tapi sebenarnya pengen berbincang banyak dengan Nantilah. nanti ya di luar ini. Closing statement dari seorang Restivi PMK dan Setiawan Channel. Jangan pernah gengsi. Jangan pernah gengsi. Jadilah diri sendiri. Bekerja keraslah. Jangan pernah menganggap diri adalah orang yang bodoh. Kita tetap punya passionnya masing-masing, punya kapasitasnya masing-masing. Nah dari itu kita bisa mengembangkan motivasi diri kita sendiri, potensi diri sendiri. Intinya satu aja, jangan gengsi gitu. Jangan gengsi Jangan semeton. gengsi. Restivi, terima kasih banyak atas waktunya nih. Terima kasih banyak. Sebelum tiang sinap semeton, penonton setia Wayan Setiawan Channel dimanapun Anda berada. Eling ngajeng pangton gagal paham nih. Sinap Anjing demen. ngajeng demun pangton gagal paham. Terima kasih banyak sudah nonton. Sinap di tiang anto Pramosanti. Om Santi Om. Rayu semeton tetap semangat. Rahayu. Jangan gengsi. Jangan gengsi. Terima kasih banyak.